Menurutnya, kekuasaan terletak pada kepemilikan sarana produksi, dan hanya dengan menghapuskan sistem kepemilikan swasta yang menciptakan eksploitasi kelas, maka keadilan sosial bisa dicapai. Halo guys, bertemu lagi bareng kita. Yeay. Setelah kita membahas beberapa cuplikan pemikiran politik yang dominan pada era pencerahan, sekarang kita akan membahas filsafat politik pasca pencerahan, melalui para tokoh-tokoh post-Kantian dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Serial ini mungkin terdiri dari beberapa bagian, supaya tidak ketinggalan episode berikutnya, sebaiknya subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Pada abad ke-19, terjadi pergeseran besar dalam cara kita memahami kekuasaan, pemerintahan dan masyarakat. Sejumlah tokoh seperti Jeremy Bentham, Karl Marx, Mikhail Bakunin, Herbert Spencer hingga Max Weber, memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran politik pada masa itu. Jeremy Bentham misalnya, seorang utilitarian terkemuka ketika itu meyakini bahwa tindakan harus diukur berdasarkan konsekuensinya, dan bahwa tindakan manapun yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi orang lain, harus dianggap sebagai tindakan yang paling oke punya. Namun, ia juga mengakui bahwa kebahagiaan tidak selalu mudah diukur, dan oleh karena itu ia memperkenalkan konsep kalkulus kebahagiaan untuk mengukur tingkat kebahagiaan seseorang. Sementara itu, Karl Marx mengkritik kapitalisme dan mengembangkan teori tentang konflik kelas. Menurutnya, kekuasaan terletak pada kepemilikan sarana produksi, dan hanya dengan menghapuskan sistem kepemilikan swasta yang menciptakan eksploitasi kelas, maka keadilan sosial bisa dicapai. Marx juga mengusulkan konsep kepemimpinan politik melalui kediktatoran proletariat, yang merujuk pada negara pasca revolusi atau negara sosialis, sebagai tahap transisi menuju masyarakat komunis atau masyarakat madani, di mana kesetaraan manusia di semua bidang kehidupan telah tercapai. Mirip-mirip surga. Bakunin dan Proudhon muncul sebagai anarkis yang menolak kekuasaan negara. Mereka mengusulkan penghapusan negara sebagai solusi untuk masalah sosial. Bakunin bahkan mendorong orang untuk memberontak melawan otoritas dengan kekerasan dan mengatakan bahwa, "The passion for destruction is a creative passion," atau hasrat untuk menghancurkan adalah hasrat kreatif. Wah! Bakunin menolak negara dan mengusulkan konsep masyarakat yang lebih organik. Herbert Spencer mencoba memadukan gagasan evolusi biologis dengan masyarakat melalui Darwinisme sosial. Menurutnya, manusia harus bertindak dalam persaingan sebagaimana dalam evolusi, dan bahwa manusia akan menjadi lebih baik secara alami melalui seleksi alam. Dalam konteks sosial ia memperkenalkan konsep survival of the fittest, atau sintasan yang paling layak atau kelangsungan hidup yang terkuat. Sementara Max Weber menyoroti pentingnya memahami tindakan manusia dalam konteks sosial dan sejarah. Menurutnya, pemahaman tentang tindakan manusia diperlukan untuk memahami masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkenalkan konsep Verstehen atau pemahaman interpretatif atau partisipatif, yang berarti memahami makna tindakan manusia dengan memasukkan konteks sosial dan budayanya melalui sudut pandang aktor. Verstehen mengharuskan kita untuk tidak memperlakukan aktor sebagai objek pengamatan semata, melainkan sebagai subjek. Dari konsep Bentham tentang kebahagiaan hingga konsep Weber tentang Verstehen, telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan filsafat politik hingga kini. Yuk kita ringkas pemikiran mereka satu persatu. Jeremy Bentham. Bentham adalah seorang filsuf dan ahli hukum Inggris yang dikenal karena kontribusinya pada utilitarianisme, sebuah teori yang menganggap bahwa tindakan yang baik dan benar adalah tindakan yang memberikan sebesar mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dengan sekecil mungkin penderitaan. Hal ini disebut sebagai Principle of Utility atau prinsip utilitas. Dalam karyanya yang monumental, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham menawarkan metode khusus untuk mengukur kebahagiaan dan penderitaan masyarakat yang ia sebut sebagai Felicific Calculus atau kalkulus kebahagiaan. Dengan mengidentifikasi beberapa variabel saat mengevaluasi suatu tindakan seperti intensitas kebahagiaan, durasi, kepastian, propinkuitas atau kedekatan atau interval antara tindakan dan efek tindakan, fekunditas atau seberapa banyak efek positif dalam suatu tindakan, kemurnian atau seberapa sedikit efek negatif dalam suatu tindakan, dan extent atau luas dampak atau banyaknya orang yang dipengaruhi oleh suatu tindakan.
Kalkulus ini dapat membantu seseorang dalam memutuskan tindakan mana yang paling menguntungkan secara keseluruhan, untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan. Bentham juga menekankan penerapan sanksi dalam komunitas moral, yakni komunitas yang terdiri dari makhluk-makhluk yang mampu merasakan kebahagiaan dan penderitaan, termasuk manusia dan hewan. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan reward atau apresiasi atau imbalan dari suatu tindakan. Sedangkan sanksi negatif adalah hukuman atau ganjaran. Ia menjelaskan bahwa sanksi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama, harus tepat waktu, sehingga individu dapat mengaitkan tindakan mereka dengan hukuman yang mereka terima. Kedua, harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Ketiga, harus pasti atau dapat diandalkan, sehingga orang tidak dapat menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Terakhir, sanksi harus memiliki efek proyektif, yang mencegah individu untuk melakukan tindakan yang merugikan komunitas moral di masa depan. Bentham menolak ide tentang hak asasi manusia, dan memandang bahwa hak-hak hanyalah sebuah konvensi, atau konstruksi, atau konsep yang dibangun berdasarkan kesepakatan sosial semata. Ia menganggap bahwa hak-hak adalah alat yang digunakan untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan umum, dan hak asasi manusia hanya dapat dipertahankan jika mereka bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan manusia. Oleh karena itu, setiap hak harus diinterpretasikan dan ditafsirkan dalam konteks utilitarian. Bentham membedakan antara hak legal dan hak moral. Hak legal diberikan oleh hukum, sedangkan hak moral merupakan hak universal yang bersumber dari moralitas. Meskipun Bentham mengakui keberadaan hak moral, ia berpendapat bahwa hak moral harus tetap ditafsirkan dalam konteks utilitarian. Hak moral yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus dikorbankan demi kebahagiaan umum. Ia menekankan bahwa hak tidaklah absolut, melainkan harus diadaptasikan dan disesuaikan dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Karena hak didasarkan pada kesepakatan sosial, maka hak dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap hak juga harus dipertimbangkan bersama tanggung jawabnya. Sebagai contoh, hak atas kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak mereduksi kebebasan berekspresi orang lain. Kita bisa merumuskannya dalam kalimat, setiap hak datang bersama kewajibannya. Baiklah, kita lanjut di part berikutnya, yang akan membahas Saint-Simon, seorang perintis gerakan sosialisme utopis, dan Friedrich Hegel, salah satu pemikir utama dalam gerakan idealisme Jerman. Ditunggu yo!